Rasulillah wal badawi
سيدنا وخاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين القاسم النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد إجابة الله لدعائه صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء. أما سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب الناس، فأتاه أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يديه وما نرى في السماء قزعا صحت، والذي نسي بيده ما وضعهما حتى ثارت سحاب كامل الجبال، ثم لم ينزل على المنبر حتى رأيت المطر يتحادر يتساقط على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يليه حتى الجمعة الكبرى. فقام ذلك الأعرابي وقال رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وجاء الريال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. Ini kepahaman yang dimiliki oleh para sahabat, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan kita malam kemarin. Mereka memandang baginda Nabi bukan hanya sekedar qaidul ummah, sebagai pemimpin ummah dalam urusan akidah, ilmu, ibadah, dan juga pendekatan diri kepada masyarakat dakwah. Tapi mereka melihat baginda Nabi itu adalah ulama, segala-galanya ada pada baginda. Untuk urusan apa saja, untuk problem apa saja, sesuai dengan kapasitas dan juga dengan lantunan ayat yang Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan lil mu'minin, lil alamin, itu sebenarnya alam semesta. Lil alamin berarti kalau dengan irsaluhu sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, berarti segala masalah problem atau apa saja kuncinya itu dengan baginda. Atau untuk urusan keduniaan pun juga baginda akan mampu untuk memberikan solusi yang terbaik kepada kita. Dengan hadis yang kita riwayatkan dahulu, kita pernah bersabda, Allah telah menganugerahkan kepadaku khazainul ardh. Dahulu pernah kita sebutkan, itu diantara daripada hadis mu'jizat yang setelah beberapa ratus tahun kemudian tersingkap rahasia daripada khazainul ardh. Orang dahulu memahami kekayaan yang ada di dalam bumi itu tidak lebih daripada hanya dengan seumpama emas, perak, dan besi, itu saja. Ternyata sekarang ada yang dengan nilainya yang walaupun tidak senilai emas, tapi dengan jumlah bilangannya dalam berapa triliun kali lipat lebih banyak daripada emas. Itulah teknologi atau dengan minyak. Itulah minyak. Itulah dia dengan arang batu atau batu bara. Khazainul ardh. Tidak terbayangkan sedikit pun pada saat kita meriwayatkan hadis tersebut. Di saat Allah menganugerahkan kekayaan bumi kepada beliau atau mengumpulkan kekayaan bumi untuk Sayyidina Rasulullah SAW, tidak terkhayalkan sedikit pun oleh mereka bahwasanya ada terdapat dalam berapa triliun dolar kekayaan yang ada di dalam perut bumi. Nah, jadi daripada hadis yang berkenaan bukan satu hal yang aneh kalau pada saat mereka ditimpa oleh kemarau panjang, ternyata mereka tidak menemui pakar-pakar spesialis untuk membuat hujan olahan, atau juga pakar-pakar spesialis yang bisa untuk menggali sumur sehingga dengan mereka dapat atau memperoleh air sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tapi mengadunya mereka kepada siapa? Kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi pandangan mereka kepada baginda Nabi
adalah pandangan mereka kepada dunia bi akmaliha. Segala problem hidup, segala keperluan yang diperlukan, tentu seseorang yang sudah mendapatkan lepas sebagai khalifah Allah di permukaan bumi dan dengan tentu merupakan sayyidul khulafa. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu kepada insan yang pertama, kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Tentu dengan Sayyidina Rasulullah SAW akan mendapatkan fasilitas dan juga dengan anugerah yang lebih daripada para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Jadi bukan suatu hal yang agak aneh kalau pada hari tersebut datang ke masjid dan melaporkan keadaan yang berlaku. Ini kan bukan ada hubungannya dengan akidah, tidak ada hubungannya dengan ibadah, bukan memperkenalkan tentang halal dan haram, tapi mengeluhkan satu problem yang sedang mereka hadapi, disebabkan karena dengan kemarau panjang. Qala inqata'a as-subulu halakal malu. Kenapa? Kena kering, binasa harta tanaman, ja'al iyalu, karena tidak ada yang dimakan. Fatullah halal. Baginda Nabi pula Masya Allah tabarakallah meyakini, sebab Anda dengan sebahagian punya fasilitas dan juga punya kelebihan yang dengan dirinya sendiri tidak tahu bahwa dia memiliki kelebihan itu. Jadi misalnya seperti dikatakan tentang Imam Al-Bukhari dan juga dengan beberapa daripada ulama seumpama beliau, hal yara misla nafsihi, akan ada istilah seperti itu. Jadi banyak di kalangan ulama yang tidak merasa kemuliaan dan mokong kedudukan dia yang sebenarnya itu seperti apa. Itu cuma hanya diketahui oleh orang banyak, diketahui oleh orang ramai, tapi dengan mereka sendiri tidak merasa seperti itu. Tapi ada juga di antara daripada mereka yang merasa tidak ada orang yang menandinginya. Lam yarani tanasi, tidak pernah melihat ada seseorang yang seumpama mereka. Begini Nabi SAW, yaro, tampaknya nanti kita lihat bahwasanya al-kullu fil kull yang Allah anugerahkan kepada beliau. Sehingga pada saat ada permintaan-permintaan dan keluhan-keluhan yang seperti itu, Nabi kita tidak pernah menolak. Kalau seandainya Nabi kita tidak mampu untuk membantunya dengan tenaga, dengan waktu dan juga dengan kekuatan, Nabi kita akan membantunya dengan doa. Ini perlunya duit, Nabi kita arahkan kepada siapa. Ini perlunya bantuan, Nabi kita gandakan kepada ceritanya dengan kondisi beliau agar dengan yang betul dapat kawin. Ini perlunya apa? Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kampung dan warga semuanya. Qala halakal malu wa ja'al iyalu fatullah halana. Farafa'a Rasulullah SAW yakni yadaihi wa mana bis sama'i qata'ah. Kami tidak melihat sedikit pun ada tumpuan awan-awan bening bersih, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan hujan akan turun. Allah lana. Begitu pandangan dan pengamatan seorang Arab Badawi yang walaupun tidak mengaji di universitas mana, yang walaupun tidak pernah bertalaki ilmu daripada sana sini, tapi beranggapan seperti itu hebatnya baginda Nabi. Yang sekarang ini minta maaf, profesor-profesor yang sampai botak kepalanya masih belum tahu kemuliaan dan kehebatan baginda Nabi itu seperti apa. Arabi, ini urusan hujan yang botak tadi itu justru ke Amerika atau dengan kajian sains atau juga dengan teknologi untuk mengatasi suatu atau untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Ini Arabi yang walaupun tidak banyak hubungan dengan dunia luar, yang walaupun tidak banyak tahu hidupnya itu di dusun, hidupnya itu di kampung, tidak banyak membaur dengan suasana dan juga dengan keadaan, tapi melihat baginda Nabi itu adalah segala-galanya dalam hidup, sampai kepada untuk urusan hujan pun apakah bisa memohon dan meminta kepada beliau, dan juga dengan kapasitas yang Nabi kita miliki, apa saja yang Nabi kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bayangin sakit perut, apakah kira-kira pergi ketemu dengan pakar spesialis? Nah, pakar spesialis itu cuma hanya kemampuannya masih manusiawi. Ini Rabbani daripada Allah Jalla wa'ala. Memang kita tidak menuhankan begitu Rasulullah, pahamkan kepada salafi. Sebab dengan pandangan mata kasar pada saat melihat baginda Nabi seperti seorang manusia yang berjalan di pasar, yakulul bil aswaq wa yamshi bil aswaq, makan minum, yamshi bil aswaq wa yakulut ta'am. Kalau pandangan mereka seperti itu dia yang mengatakan baginda Nabi tidak lebih daripada putranya Ibnu Abi Kabsyah.
putra Abi Kabsyah. Begitu dengan jolokan mereka sampai pada Salafi sekarang yang walaupun botak kepalanya, tapi tetap saja memandang rendah kepada satu anugerah yang Allah anugerahkan kepada Sayyidul Awwalin wal Akhirin Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh lihat perkara-perkara apa saja nanti dengan turun daripada para sahabat, urusan kubur, urusan bisnis, yang ini ternyata yang dikeluhkan kepada beliau tentang keadaan rumah tangga. Masya Allah, tabarakallah. Ini orang tidak pernah akur sejak daripada kawin sampai beberapa bulan kemudian itu tidak pernah beres rumah tangganya. Kan sepatutnya dengan mereka sudah pengalaman dengan urusan bomo atau dengan urusan dukun-mendukun apa segala macam itu pada dukun yang dapat menyelesaikan masalah seperti itu. Nabi kita berbicara tentang hukum halal dan haram, membicarakan tentang akidah, tapi untuk mengislah antara dua orang yang bermusuhan, pasangan dua laki tidak pernah akur, yang satu mengadukan kepada baginda tidak mendapatkan layanan baik sepanjang berumah tangga. Jadi kata sang suami tidak pernah mendapatkan layanan yang seperti apa, sampai sudah habis tenaga saya, terporsir tenagaku cuman hanya untuk dia. Kata si istri, kali sebulan apa sudah dibotak kepalaku, mandi saban hari sampai botak kepala saya. Betul tidak betul? Yang secara pasti mereka bertengkar di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah yang serumit ini, kemana mereka mencari penyelesaiannya? Tidak pikir panjang, nggak usah banyak ilmu, nggak usah banyak pengalaman, pasti dan pasti dengan baginda akan ada jalan keluarnya. Miftahul khair, masya Allah, tabarakallah. Baginda pula dengan keterbukaan ini pada waktu khutbah, saat ketika menyampaikan hukum hakam mau'izah hasanah kepada umat, masih berkenan begitu memberikan kesempatan mendengar luahan daripada seorang Arabi. Mana kira-kira dengan pejabat bahasa sini pejabat pegawai kerajaan, pegawai tinggi kerajaan disebut dengan pejabat. Mana dengan pejabat-pejabat kita yang memberikan layanan kepada orang yang tidak ada apa-apanya, yang tidak disebut, tidak ada kata mata, ada Facebook, ada email dan lain sebagainya, dilayan betul, masya Allah, tabarakallah. Sedangkan kaidah kita mengatakan al-masyhuru la yusdal, tetap saja dengan keterbukaan daripada baginda Nabi memberikan pelayanan istimewa kepada Arabi yang berkenaan. Kesian kalau sampai tidak tahu perkara sunat, sehingga yang walaupun lagi sibuk-sibuknya komunikasi beliau dengan Allah, khutbah yang beliau sampaikan itu berarti hukum, khutbah yang Nabi kita sampaikan itu berarti hidayah, khutbah yang Nabi kita sampaikan itu berarti rahmah, tapi masih mengambil peluang lagi untuk membetulkan kejanggalan yang janggal. Qala as-salaita qala la qala qum fasalli. Hei, kamu udah sembahyang belum? Jadi jangan dalam terkejut kalau urusan saham kadang-kadang kita ingatkan, kalau urusan handphone kadang-kadang kita ingatkan. Kita memang baginda Nabi sekecil apapun yang menodai umat, Nabi kita tidak akan senyap, tidak akan diam membiarkannya, akan Nabi kita ingatkan. Kenapa? Sebab itu tanggung jawabku sebagai seorang rasul. Sebab itulah diantara daripada yang memotivasi dan yang memposisikan aku menjadi insan yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Memang selayaknya lah yang mendapatkan gelar sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin dengan sikap dan juga dengan muamalah yang seperti itu. Langsung saja nanti kita mendatangkan kedua belah tangan. Berarti secara amnya tidak ada larangan untuk mengangkat kedua belah tangan di waktu berdoa. Agak-agak cuman hanya Nabi kita saja kayak angkat tangan. Kalau cuma hanya dengan baginda tidak, kadang kita disuruh berkedua. Jadi untuk kembali tidak perlu dipermasalahan lagi, bolehkah, sunnahkah, atau terlarang. Sebab ada yang mengatakan itu adalah Abbas. Daripada mana Abbas? Abbas itu perbuatan sia-sia. Ini bukan sia-sia. Ini diantara daripada tuntutan dan pedoman hukum pada waktu kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Memang betul-betul serius, ya Allah, ya Rahman, tangan kita angkat. Ini betul-betul sangat-sangat mengharapkan dengan permohonan atau juga dengan keinginan yang kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala. Dipermasalahkan lagi sama mereka, kurang asam betul. Dipermasalahkan apa saja, katanya bid'ah, atau itu Abbas sia-sia mengangkat tangan pada waktu mengambilkan doa
daripada khatib, dari sudut mana kebid'ahannya atau daripada sudut mana keabasannya. Sedangkan itu diantara daripada mutatallabat atau muqtadayatid doa, ada berdoa yang 10 diantaranya mengangkat tangan. Nabi kita angkat tangan beliau pada saat itu, Allahumma aghithna, Allahumma anzil alaina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Sayyidina Anas bersumpah, ini dengan mereka yang menyaksikan kejadian-kejadian ajaib yang seperti itu, kalau tidak beriman itu memang betul-betul sudah ditulis Allah syaqi fi batni ummih. Tapi yang lebih hebat lagi dengan kita yang tidak melihat, tapi dengan kita percaya dan beriman. Qala bismillahirrahmanirrahim, famadzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada di genggam Allah Jalla wa Ala. Nabi kita tidak meletakkan kedua belah tangan beliau, melainkan tarat berhimpun awan daripada sana sini seperti gunung, ka'amthalil jibal. Sumalam yanzil, kemudian Nabi kita tidak turun daripada mimbar, melainkan hujan sudah berguguran membasahi kepala jenggot baginda Nabi. Famutirna, maka hujan pun turun sepanjang hari itu. Hari berikutnya sampai pada Jumat yang berikutnya, waqama dzalika al-a'rabi aw qala rajulun akhar. Ini berat nih. Ini bukan urusan manusiawi lagi. Bagaimana dengan power dan kuasa manusia sampai bisa mengatur dengan urusan alam, angkasa luar? Tidak bisa. Maka Allah tabarakallah, kalau hujan turun itu tidak seperti pada waktu kita menyukanya, atau tidak seperti pada waktu kita kedua-duanya memang ajaib. Tapi dengan permintaan daripada Sayyidul Kaunain, Masya Allah tabarakallah, yang pada waktu turunnya dan juga pada waktu terhentinya, kedua-duanya memperlihatkan. Maka datahu sallallahu alaihi wasallam innallaha jalla wala. Ini aneh kalau sampai dengan gerakan tangan seperti itu, terus awan beranjak dan berpindah, itu kekuatan raksasa manusiawi teknologi seperti apapun tidak akan mampu. Allahumma hawalaina, Allahumma alal anqam wal wudyan wal jibal. Kemana tangan Nabi kita mengisyarat, hujan akan patuh ke situ. Itu siapa yang bisa bikin seperti itu? Memang bukan daripada baginda, tapi memperlihatkan kepada kita betapa besar dan maqam, betapa besar dan tingginya maqam, kedudukan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadza la yajuz li'annahu qala qulu Allahumma shalli ala Muhammad. Kurang asam sampean ini. Kalau dengan sampean saja saya sebut Ahmad udah marah sama kita. Weh, saya dapat PhD daripada Kanada. Saya bapak dokter terserah. Enggak disebut dokternya saja. Kata satu dokternya dalam bidang apa? Kencing, ngurusin kencing saja. Itu marah betul. Cigu kalau nggak disebut cigu marah. Ustadz kalau tidak disebut ustadz marah. Tapi kalau dengan baginda, menurut keterangan Muhammad dalam sebuah riwayatnya, kurang asam sampean. Ini bukan sembarang Muhammad. Tuh kemarin minta maaf. Jadi karena dengan perasaan yang bergelora seperti itu, mendengar khutbah mengatakan Nabi Muhammad sebagai budak kampung, bagaimana Anda boleh tinggal diam? Budak kampung nggak bisa bikin apa-apa. Buka YouTube tentang budak kampung, udah lihat pengaruh yang besar, tahu semuanya, tidak perlu diceritakan. Nih Bang nih yang punya menteri besar. Nah dengar tak guru kata budak kampung kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mat Ali, mat Janggus, mat Alun Malai, mat Kedah, mat Alun Mengkudu. Enggak, mat yang itu semuanya mat yang tidak ada power sebagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disamakan dengan budak kampung? Baginda dikatakan tidak jauh berbeda dengan budak kampung yang dilahirkan di sebuah kampung. Sebagaimana budak-budak kampung tidak ada kelebihannya, maka dengan baginda Nabi kita pun juga seperti itu. Tidak, budak kampung yang ini sebelum dilahirkan sudah terpilih sebagai Nabi dan Rasul. Kuntu nabiyan wa adamu mujadilun fi trinatihi wa adamu bainar ruhi wal jasad. Aku sudah terpilih sebagai Nabi dan Rasul, sedangkan Nabi Allah Adam masih teradun di dalam tanah liat beliau. Wa adamu mujadilun fi trinatihi, atau antara roh dan jasad.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Jadi daripada rangkaian ayat tadi itu menceritakan tentang keadaan Nabi kita pada waktu masih kanak-kanak. Alam yajid kayatiman fa'awa. Yatim itu sudah jadi Nabi, udah dipuji. Gimana dikatakan ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, jangan berbawa-bawa. Tapi kita ingin sampai pada sasaran kita. Wajar kalau terdapat 1000 madaeh, 1000 kasidah, 1000 anasyid, 1000 kumpulan yang menyanjung dan yang memuji baginda Rasulullah SAW. Ada yang sanggup untuk menghabiskan waktunya dengan jumlah bilangan tidak kurang daripada dalam 50.000 kali salaman. Ada di antara daripada mereka yang menghabiskan waktunya daripada pagi, petang, malam dan sepanjang itu hanya dengan salat. Kenapa? Sebab yang disalawatin tadi itu insan yang tidak ada tandingannya di dunia, mendapatkan julukan sebagai Sayyidu Waladi Adam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Afdalur Rusulillahi Ajmain. Lihat, jadi kadang-kadang dengan mereka kalau kita waktu baca buku panduan yang semacam itu, diserang lagi, itu nggak ada panduan-panduan yang seperti itu. Apa sih salahnya? Sebab kami bukan seperti antum punya zakiran diingatkan yang kuat. Jadi dengan antum bisa saja secara spontan. Coba Habib Umar kalau pada tuh berdoa, kita berdoa jarang kita karang secara spontan. Mesti kita baca doa yang sudah kita ada dalam kepala, yang sudah kita share dalam kepala, udah terekam dalam ingatan. Bisa aja bikin doa secara spontan. Mungkin kalau dengan bahasa Indonesia bisa. Tapi kalau dengan bahasa Arab susah, itu pun masih mengatur harakatnya lagi. Ini mu'annas kan, mudzakkar kan, jama' kan, ke atas kan, ke bawah kan, repot. Tapi Habib Umar, Habib Ali Jibril, para Habib kita kalau pada itu berdoa, doa itu dirangkai, dirangkai secara spontan. Kadang-kadang pada permulaan mukadimahnya pun sudah boleh menangiskan orang dengan bahasa lantunan yang bagus sekali. Kalian seperti itu, kami tidak seperti itu. Maka kami pada waktu kami berbicara, kami bawa buku. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sayyidul Anbiya. Tidak boleh bid'ah. Kenapa? Bid'ah untuk kalian. Kalau kalian pakai buku begitu bid'ah. Tapi sangat digalakkan sekali untuk kami karena dengan kemampuan yang berbeda. Jadi maunya mereka itu ya spontan saja, secara iltijah saja. Beda. Orang yang mendaya ingatannya kadang-kadang ada dengan sebahagian menghafal satu bait syair yang diperlukan tapi dihafal semuanya setelah 20-30 tahun ternyata dia masih mampu lagi untuk istidkar, untuk mengingat hafalan sejak 30 tahun yang lalu. Kita baru mukadimah yang tadi itu sudah terlupakan. Khutbah, ceramah, masya Allah, tabarakallah. Mereka kadang-kadang dengannya secara sekilas. Kalau dengan bahasa pertama itu mungkin cuma sebelah kuping saja, hanya dengan sebelah telinga saja Imam Syafi'i mendengarnya, Imam Syafi'i sudah hafal. Tapi tetap kita sanjung dan juga kita puji. Zaman kita sekarang ramai orang-orang seperti Imam Syafi'i yang mempunyai daya ingatan tanpa Facebook, tanpa netbook, tanpa catatan, tanpa kitab, pen dan lain sebagainya, kita sudah boleh hadir dalam pengajian. Kenapa? Sebab mempunyai ingatan seperti Al-Imam Syafi'i. Ya Allah. Tasyabahu bil kiram. Karena tasyabuh dengan mereka itu palahu begitu. Yalah, untuk menyejukkan hati saja, hakikatnya tidak seperti itu. Allah, masya Allah, tabarakallah. Ini untuk menghentikan. Satu, Nabi kita yakin bahwasanya aku boleh berbuat seperti itu dengan pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, taat dan setianya. Udara taat bakti kepada baginda Rasulullah. Tapi kita akan ke sana. Allahumma hawalaina mikir terus ikut ke situ. Saya ke gunung, pindah ke gunung, ke lembah, pindah ke lembah, ke Tasik. Qala bismillahirrahmanirrahim. Faqamadzalikan Arabi pada minggu berikutnya. Arabi itu mengeluhkan perkara yang sama. Kalau dahulu halakal malu, tanaman jadi binasa disebabkan karena kering dan gersang. Kalau kali ini justru yang hancur dan runtuh itu adalah bangunan mereka. Pada 2 tahun yang lalu kalau tidak salah atau tahun kemarin, ketika hujan lebat membasahi permukaan bumi dari banyak, hampir dalam 5.000-an katanya gedung-gedung atau rumah-rumah yang runtuh. Rumah di sana itu memangnya seperti apa, Ustaz? Caranya sudah pergi dari Habib Umar
Gimana situ? Memang katanya tampal-tampal begitu saja kan. CD-nya itu tak kuat, tak rupuh kan. Tanah saja. Tanah sama sudah begitu. Tanah susu. Jadi kena hujan dan rupuh, hancur. Runtuh rumahnya. Jadi Masya Allah, tabarakallah, bagus hujan Allah hantar ke Bogor. Kerjaannya Allah hantar pasir. Jadi kalau mau bikin rumah, untuk bahan materialnya Bali dari Arab, negara Arab. Ambil pasirnya dari Arab, gunungnya dari Arab, keramiknya daripada Arab, kemudian juga dengan marmernya pun juga daripada Arab. Cuman yang masalah sekarang transportasi itu yang memahalkan. Jadi kalau seandainya bahan materialnya kita ambil daripada, jangan menghayal begitu ya Allah, membuang waktu. Bawa ke sini pasir mahal, keramik mahal, marmer, seperti yang sebut karena ada namanya turun yang kan ada granit, itu kan granit di sana gunung, masalah tebakan nggak habis-habis. So kalau kita bawa kemari, kita perlu bantuan ifrit saja. Pindah datang ke sini pasirnya, udah dengan granitnya, dengan gunungnya, oh Masya Allah, tabarakallah, akan jadi rumah bangunan di Bogor. Jadi Allah hantarkan hujannya kemari, sungainya banyak, pengaliran juga banyak. Sementara dengan panasnya, dengan keresahannya, dengan kasihnya Allah letakkan di sana. Tapi dibalik daripada debu-debu yang menyelubungi lokasi kawasan Mesir secara khusus, terdapat permata-permata indah yang tidak ada tandingannya. Jadi dahulu itu istilah daripada teman-teman, baru kelihatan orang-orang yang murahan hati, yang memang betul-betul sebati dengan kita, sehati dengan kita pada saat kita ditimpa krisis tahun 97. Pada masa itu ketahuan, rupa-rupanya Mesir ini bukan cuma kita, cuma tahun Mesir itu sedang bercanda, sedang nipu, kadang-kadang ngerjain kita. Tapi pada masa krisis ekonomi tempoh hari, keluar mutiara-mutiara indah daripada mereka, sampai mereka beranggapan ya, kami tidak rebo kalau dengan saudara-saudara kami yang hidup di daerah kami, di negara kami sampai hidup terlantar. Jika pada saat itu, di tahun 97 saya masih di sana, 2 tahun saya sempat menangani masalah kawan-kawan Indonesia secara khusus, sehingga dari kita punya posko untuk menerima dana bantuan jutaan dalam berapa miliar duit kawan-kawan yang tadinya nggak dapat beasiswa, nunggu kiriman daripada Indonesia, nunggu kiriman daripada orang tuanya, yang setelah krisis kemarin itu Masya Allah tabarakallah semuanya dapat bilham daripada Tesol, daripada Jutawan, daripada Darussalam, daripada mana-mana, semuanya tercatat kira-kira dalam 3.000-an mahasiswa-mahasiswi Indonesia itu untuk Indonesia saja, tambah lagi dengan negara-negara lainnya mendapatkan bantuan keuangan daripada Mesir. Jadi dibalik daripada debu itu belum lihat lagi debunya di situ seperti apa. Di Mesir mobil atau kereta tidak ada yang bersih, warnanya semuanya sama, bangunan, colornya semuanya sama, nggak ada hijau, sampai-sampai bunga-bungaan itu juga dengan tumbuh-tumbuhan pun Islam teman-teman nggak bisa bernapas karena terlampau banyaknya debu yang melekat pada tanaman yang ditanam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini disebabkan karena hujan berkepanjangan, akhirnya bangunan jadi rontok. Waja'al iyalu, karena tanaman mereka jadi tergenang, jadi tenggelam. Qala fad'ullaha lana. Seketika itu juga, tahu diri dong, tunggu dulu, dia lagi sedang khutbah. Nggak ada, langsung. Jadi seakan kita kalau tidak yakin nggak bisa begitu deh. Ya paling lil barakah, larang minta doain, kita doain lah. Daripada nanti diminta lagi lah, bagi doakan saja. Saya minta didoain, oh ta'ala, selesai. Nanti kita tidak ada tanggung jawab lagi untuk mendoakan. Kalau tidak, belum tentu kita ingat. Kita diingatkan dalam doanya antum, doakan seketika itu juga selesai tanggungan kita. Karena dia minta doakan, dan siapa tahu pada saat kita doakan ada 2 orang yang masuk, akhirnya doa kita juga ikut masuk. Bukan karena untuk masukkan doa kita, tidak ikut muncing di belakang saja. Ada 2 orang saleh pada saat itu, terbuka pintu gerbang langit. Itu bukan satu hal yang mesti Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Anjing yang gak keluar-keluar pun juga bisa masih surga karena dengan ahli kafi yang cocok. Jadi mungkin saja ini bahasa kurang lebihnya lah,
pada saat kita doakan Allah alaik, sebenarnya doa kita tuh bakalan terodal, gak bakalan masuk, gak bakalan diterima. Tapi pada saat itu ada orang yang saleh, yang hebat, yang dekat di sisi Allah, berdoa dan doanya diijabahkan. Kebetulan doa kita ikut giliran naik juga, tapi ini akan ditolak. Tapi begitu masuk doa orang tadi itu, sebelum sempat ditutup, doa kita udah menyusul. Nah, mungkin juga seperti itu. Aneh. Kok gimana doanya bisa dimakbulkan, sedangkan manusianya sih gak kerukuan? Enggak, itu maksudnya nyerobot dari belakang. Nah, seperti itu. Ada kan? Cari, kalau enggak ada, cari sampai ketemu. Tahaddamal bina'u waja'al ya lufatullah lana. Nabi kita angkat kedua belah tangan belah dan seraya memohon, Allahumma hawalaina wala alaina. Turunkanlah hujan ke lokasi-lokasi yang ada di sekitar kami, tapi jangan ke lokasi kami, jangan ke atas atau kepada kami. Qala fama yushiru, maka Nabi kita tidak mengisyarat dengan tangan beliau biyadaihi Allahumma hawalaina, tidak mengisyaratkan tangan. Gak tahulah begitu kan, begini kan, itu tidak pasti. Sebab sahabat juga tidak menjelaskan bagaimana Nabi kita mengisyaratkan kedua belah tangan. Nabi kita tidak mengisyaratkan dengan kedua belah tangan ke suatu arah. Qala minas sahab ilam farajat. Jadi awan kan berkumpul, infarajat pecah. Ya imam terpindah ke tempat yang lain, imam pecah. Jadi hujan, kalau tadinya turunnya hujan itu kena dengan terkumpulnya awan, ilam farajat. Qala hatta saratil madinatu mithal jawbah wasalal wadi syahran walam yaji ahadun min nahiyatin minan nawahi ila hadatha bil jud. Lam yaji ahadun, tidak ada seseorang yang datang daripada belahan mana saja, daripada kampung, daerah, kawasan mana saja, melainkan menceritakan tentang al-jud, kesuburan yang ada pada kawasannya. Qala Allah, hadis baca. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhurul barakati fi farasi Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Ini juga banyak orang sahabat dia benda tuh datang kadang-kadang spontan, kalau kita baca tuh hilang dia. Karena mau ngingatin lagi akhirnya nggak ingat. Zuhurul barakati fi farasi Abi Talha. Paras. Sepeda motor saja tidak mau diatur-atur, apalagi dengan paras yang punya keinginan. Anak tetap mempertahankan ijtihad anak. Mau tak mau Anda tetap anak pertahankan. Wallahu a'lam lah jawabannya. Kalau ditanyakan seandainya ada sepeda motor di zaman baginda Nabi, apakah Nabi kita sarankan para sahabat untuk beli sepeda motor atau untuk beli kuda saja? Memang ada disebutkan di dalam hadis, kita tidak komplain dengan hadis itu. Nabi kita bersabda bahwasanya al-barakatu ma'qudun fi nasiyati al-ibil atau al-khair. Keberkatan itu ma'qud, terikat di ubun-ubunnya kuda. Jadi kita tidak menafikan, tidak mengkiri peranan dan juga jauh daripada khair di medan perang untuk memenangkan pasukannya atau untuk memenangkan pasukan kita, itu ma'ruf. Tapi kalau untuk di zaman kita sekarang, kegunaan daripada sepeda motor pun juga tidak kurang banyaknya dengan manfaat yang kita pastikan, yang kita dapatkan daripada kuda. Cuman hanya perbedaannya, kalau dengan sepeda motor, mobil itu ketaatannya mutlak kepada si pemandu dan juga si pemilik. Tapi kalau dengan kuda, ketaatannya itu sewaktu-waktu. Kalau pada saat nafsunya naik, terpelanting kita. Kalau pada saat tidak punya keinginan, cukup membahayakan si penunggangnya. Nah, saya sebut terpelanting, Abang Azam sudah ketawa. Apa? Kayaknya ada rahasia nih, Masya Allah. Apa tuh? Ini mobil, asalkan kita cermat, waspada, hati-hati, insya Allah kelajuan kita yang kontrol, kecepatan kita yang kontrol.
Kalau sampai eksiden berbahaya, memang kita yang kurang hati-hati. Oke, dari sudut itu mungkin tidak ada perbedaan dengan kuda. Mau dicepatkan, mau dilambatkan. Tapi nih dengan stera, kita sebut stera, asalkan kita tidak belokkan begitu, dia tidak akan belok. Matanya lampu mandraat, dia tidak mau nengok sana sini, dia fokus ke depan. Kecuali kalau kita belokkan, kuda tidak. Kuda jalan, dedak, kadang-kadang dia menoleh. Nah, itu yang membahayakan. Saat ketika dia menoleh, terus ada polisi tidur, kita sebut dengan bongo. Ada bongo, kakinya tas seperti apa? Terpelanting kita daripada bongo. Jauh, dia di sini, kita di sana. Kan cerita kejadian yang pernah terjadi dengan salah seorang daripada hamba Allah tempoh hari. Pada saatnya kuda, kuda katanya bisa mencium bau ceweknya atau juga pasangannya atau juga istrinya itu daripada jarak 2-3 km. Dia bisa cium, dia bisa tahu. Yang betina kita lepaskan, biarkan dia lari kemana saja. Yang walaupun sudah 1 km jauhnya, siang jantan bisa tahu di mana pasangannya. Dia langsung lari, langsung sampai ke situ. Nah, itu kelebihan sepeda motor nggak bisa seperti itu. Nanti biar pakai Suzuki kah, Kawasaki kah, Yamaha kah, Honda kah, apa saja sebutannya, semahal apapun nggak bakalan bisa tahu sepeda motor yang berangkat sejak 5 menit tadi itu ada di mana sekarang. Dia tidak punya kesensitifan bau yang bisa mengejar di mana pasangannya. Itu kelemahan sepeda motor. Kuda bisa, tapi kuda yang bertahun-tahun, yang berbulan-bulan atau berminggu-minggu jauh daripada pasangannya, begitu dia cium bau ceweknya ada di samping situ, lagi sedang kencang, begitu lihat boleh begitu, Allahu Akbar, terpelanting yang menunggangnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah masih ada sisa umur. Kalau tidak, jadi kalau kita lihat daripada sudut situ, sepeda motor tidak boleh kita remehkan. Mungkin dari sudut sana sepeda motor lebih afdal daripada kuda. Kemudian yang selanjutnya, masyaallah tabarakallah, sepeda motor dia langsung spontan, begitu. Kuda kadang-kadang dipacu pun nggak mau jalan. Itu jadi ketawakan. Kenapa? Karena dia punya kuda, dia nggak semangat. Atau kalau dia lihat lain, coba kalau dengan sepeda motor, taat kepada semua orang. Punya nggak punya, izin nggak izin, ada lesen nggak ada lesen, tetap saja dia mau. Kuda lihat orangnya dulu. Kalau dia nggak kenal, nah, nih pakar spesialis kuda nih, Haji Sarom. Kalau dia tak kenal, mau dah dia bawa. Udah mau? Hah? Kena pujuk dulu, kena sapu-sapu, usah rayu dia di sini dulu. Kalau tetap planting dia. Makanya itu kalau kemarin tuh baru sampai sana udah terplanting dari pinggir jalan. Udah belum kenal lagi. Nggak tahu kayak Nabi Syekhul Islam, tak kisah. Syekhul Islam kan Muftil Anam kan, tetap saja kalau nggak kenal dengan dia, kalau dia belum kenal lagi dengan orang yang berkenaan, keselamatan tidak terjamin. Itu diantara kuda memang banyak kelebihannya, tapi tidaklah sampai kepada tahap yang dengan kita mempertahankan kuda yang sehingga apa? Nggak ada sehingga. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhur. Sehat kuda, sehat santri, tidak sehat kuda santri, yo udah betul. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu kana yasiru ala jamalin lahu qad ahya. Ya letih, udah kecapean, udah banyak jalan. Nah, arada an yusajibahu. Faqala falahiqani Rasulullah SAW wa darabahu wa da'ala. Fasara sayran lam yasir mithlah. Cadangan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, karena dengan kuda tadi itu sudah kecapean atau dengan onta tadi sudah kecapean, riwayat onta yasir ala jamalin, berarti itu yang datang itu salah tuh, topinya salah. Zuhurul barakati fi jamali Abi Talha. Tuh kan? Tuh belum lagi. Wala
jamaah di atas Talha. Ini hadis kita salah nih. Sayyidina Jabir itu dengan unta, Sayyidina Abu Talha dengan kuda. Oh lah, bukan saya yang salah, komputer yang salah. Para tayyusayibahu, maka dengan beliau karena dengan unta itu jalannya pelan seperti itu, maka berencana mau dibiarkan saja. Qala kata Sayyidina Jabir, maka saya disusul oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita langsung pokok untanya Sayyidina Jabir dan didoain. Fasara sairan, maka dengan unta saya itu lari kencang yang tidak pernah lari sekencang itu. Sampai saya jadi resah, saya tarik talinya supaya jangan sampai membalak, memotong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai yang punyanya Nabi saja ada ketinggalan jauh. Itu saya khawatir betul kalau sampai jadi seperti itu, akan ketinggalan jauh, bukan ketinggalan. Sumaqala, kemudian Nabi kita berkata kepadaku, bi'lihi bi uqiyatin, jualah dengan satu uqiyah perak, timbangan lebih daripada sekilo. Qultulah uqiyatain. Qala fabi'tuhu washtaratu himlanahu ila ahli. Tapi dengan syarat saya tunggang dulu, saya kerjain dulu sampai ke rumahku. Jadi dengan syarat nanti setelah sampai ke rumah baru saya serahkan. Falamma qadimna ataituhu bil jamali, setelah sampai ke Madinah maka dengan onta tadi itu pun saya serahkan. Pada padani zamanu, dan baginda pun menyerahkan uang kontannya kepada saya. Summa saratu fa arsala ala athari wa qala atara'ani ma kastuka li Abu Jamala. Setelah uang selesai, pembayaran transaksi sudah selesai, tak lama kemudian Nabi kita susul Sayyidina Jabir bin Abdillah dengan onta yang dibeli. Jadi setelah ketemu kembali dengan Sayyidina Jabir, apakah Anda beranggapan pada saat kita tawar menawar, pada saat aku meminta atau menyarankan, apakah Anda siap untuk menjual ontamu kepadaku, apakah Anda beranggapan aku mengambil kesempatan kepada Anda, memanfaatkan keadaan pada saat itu? Tapi biasanya orang kalau udah keadaannya udah parah dijual, kasihkan. Tapi kalau pada sehat nggak bakalan. Jadi kita tahu rahasianya. Dan jual mobil macam itu sana, dan seperti itu. Dia tahu, bengkel tahu, showroom tahu. Sebenarnya nggak terlalu parah, nggak mau distatar. Dia tahu, oh ini masalahnya cuma plastik atau apa atau baterainya ganti 400.000 udah selesai. Ngomong. Jadi gayanya Allah tabarakallah. Jadi seakan-akan ini nggak bakalan bisa baik kecuali setelah masuk bengkel sampai 2, 3, 4, 5. Parah nih, masuk neraka kamu nipu saya begitu. Nggak boleh, benar, bilang seperti apa keadaannya, nggak boleh. Tapi memang seperti itu. Tapi orang banyak seperti itu. Kalau pada waktu kita beli, lihat kaca retak dikit, kan cuma dikit, nggak ada masalah. Tapi kan terus nggak perlu diganti, Pak. Itu nggak ada bahaya, aman. Pada waktu jual Avanza kemarin itu retak sedikit, ya kurangkan lagi 1.500.000. Dia tadi mintanya 3 juta, katanya dikena diganti semuanya. Tapi pada yang punya dia begitu, nggak ada masalah. Oke saja. Punya kita retak sedikit, dikurangi harganya. Kenapa? Katanya cukup membahayakan. Kok kenapa punya saya membahayakan, punya sompet tidak membahayakan? Tuh, masuk neraka. Tidak, bukan dia yang masuk neraka, penipuannya itu. Qala summan saratu fa arsala ala athari wa qala atara'ani ma kastuka, daripadamu makasah tawar menawar di Abu Jamala, ambil onta kamu dan hadiah uangnya. Ambil uang kamu dan duitnya, wahu ma'ana kedudukannya untuk Anda. Musara'atuhu sallallahu alaihi wasallam rukanata. Kemarin kita setelah membaca kitab Muqtatafat daripada fatwa Imam Ibn Hajar, kita kan tidak perlu belajar praktek, tidak perlu belajar silat dan sebagainya, sebab kita sudah ada malaikat yang mengawal. Asalkan sesuatu itu tidak ditakdirkan oleh Allah, maka dengan kawalan para malaikat itu akan mampu untuk mengelakkan kita daripada segala bahaya.
Tapi kenapa sampai berlakunya bahaya, kecelakaan dan yang seumpamanya? Sebab karena sudah ada ketetapan takdir daripada Allah dan para malaikat pun mengelak pada saat itu. Nyata Nabi kita tidak demikian. Tapi yang secara pasti ini pun juga mukjizat. Sebab Nabi kita tidak pernah belajar kreatif. Bahkan Nabi kita sebut subuh mengumpul pasir, latihan itu sih. Tidak pernah. Padahal Nabi kita udah jadi sebetulnya kasihkan bodi yang ideal sebagai bodi yang selayaknya untuk sebagai seorang Nabi dan Rasul. Musara'atuhu, Nabi kita menumbangkan, mengalahkan Rukana, merupakan petinju, pegulat yang terkuat, pemain gusti yang terkenal pada saat itu. Qala aqwa an-nasi wa ashaddihim musara'atu Rukana aqwa an-nasi wa ashaddhum fi dhalikal waqt. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana rajulun min Bani Hashim yuqalu lahu Rukana wa kana min aqdali nasi wa ashaddih. Tysonnya di zaman kita atau Hulk Hogan-nya lah kalau seperti di zaman kita sekarang, bahkan lebih hebat lagi daripada Hulk Hogan. Hulk Hogan, Andre yang beratnya sampai 400 kilo itu diangkat sama Hulk Hogan. Itu zaman dulu-dulu lah. Sekarang sudah nggak ada lagi Hogan, kita nggak ada kesempatan kecuali kalau secara kebetulan lah. Kadang-kadang gitu, wah setan pintar deh. Suruh nonton lagi kadang-kadang. Di Malaysia Gusti, sana sebut Gusti, kita sebut Gulat. Gulat. Baru 2 kali planting lagi. Lihat sekali subuh itu kalau nggak tahu cerita. Allah oke, udah mati dan ditodak dipelin pukul pas remaja. Ini permainan 9 sekali masuk, bukan 2, 1 melawan 1, dah 9 sekali, 80 dalam belakang. Pokoknya nggak tahu lawan dengan kawan, nggak ada lawan, nggak ada kawan, semuanya musuh. Yang mana saja serang, yang saya keluarkan dulu, putih keluarkan. Kalau ada yang gedean, kita kongsi dulu, kita keluarkan yang gedean supaya kita tidak terpelanting. Ambil tangan, ambil kaki, pegang kepala, keluarkan yang gedean. Nanti baru kita berantem. Tenang nih. Bodoh banget, ya Allah. Kucing saja kalau tahu ini teman kan, dia nggak bakalan musuhin. Kalau sudah ada yang nemani dia untuk mengalahkan yang gedean, yang besar, dia tidak akan memusuhi yang menemani tadi itu. Ini dah. Jadi sekarang Andre badannya besar kali dalam 300 kiloan lebih. Ini kena dikeluarkan dulu. Hogan serang Andre, yang kecil-kecil juga serang Andre sampai Andre terkeluar. Supaya nanti dengan kita tinggal yang kecil-kecilnya saja lagi. Jadi berantem yang subaya ukurannya, timbangannya dan juga dengan kekuatannya. Kalau tidak, dengan yang gede tadi itu ditampung, bung sini, tidak bergerak. Tapi kalau dia sekali menampar, langsung terpelanting di sana. Wah, ini kena diberesin dulu, diselesaikan dulu yang gede seperti ini. Rukana seperti itu tidak pernah tumbang dan juga tidak pernah dikalahkan. Qala wa kana min aqdinas asyaddinasi qatlan darban wa kana musyrikan wa kana yal'aghana man fi wadin yuqalu lahu idam. Wadin lembah, kawasan tempat si Rukana itu mengembala kambingnya di kawasan tempat yang namanya Idam. Nabi kita pergi ke sana daripada tempat Sayyidatuna Aisyah. Tawajjah tibala dalikal wadi mengarah pergi ke arah lokasi itu. Tiba-tiba Rukana ada di sana, boleh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun faqama ilaihi Rukana tu faqala ya Muhammad. Ente, dia guna bahasa ente ya, yang mencerca dan yang mencaci maki Tuhan kami, Lat wal Uzza, dan mengajak kami kepada Tuhan Al-Azizil Hakim. Rupanya tahu juga ya. Allah Maha Perkasa dan Bijaksana. Wa tad'u ila ilahikal Azizil Hakim. Kalau bukan karena kita ada hubungan keluarga, laula baini wa bainaka rahimun, saya tidak ngobrol begini, saya sudah habisin kamu sekarang juga. Ini saya buang-buang waktu saja, tapi karena mengingat kita ada hubungan
rahim sama-sama daripada Bani Hashim. Udah anak abisin itu sekarang juga paham bahasa Malaysia. Anak abisin kamu sekarang juga. Haji paham? Sabit? Maksudnya anak selesai kalau sekarang juga anak-anak bikin padahal sudah tumbuh dan tampar matikan itu sekarang juga. Maka kalau tukar kalam yakni aktuluk. Walakin akan tetapi panggil Tuhan kamu yang maha perkasa dan bijaksana untuk menyelamatkan kamu daripada aku siang hari ini, dan saya akan panggil Tuhan saya untuk mengalahkan kamu pada siang hari ini. Ud'u ilahakal azizal hakim yunjika minni wa sa'alitu alaika amran. Qala halaka an usadi'uka wa tad'u ilahakal azizal hakim yu'inuka alayya fa ana ad'u Lata wal Uzza. Aku tawarkan sesuatu kepada Sufyan, kamu panggil, mohon minta kepada Tuhan kamu akan menolong Anda dan menyelamatkan kamu daripada saya, dan aku juga akan meminta kepada Uzza dan Lata Tuhanku. Walau ana ad'u Lata wal Uzza untuk mengalahkan kamu. Fa in anta salatani falaka aslun min ghanami hadhihi tahtaruha. Kalau kamu dapat mengalahkan saya, maka ambil saja 10 ekor daripada kambing-kambingku ini. Pilih yang mana saja. Faqala inda dzalika Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am in syi'ta." Coba pikir. Apakah Nabi kita rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid? Sehingga betul, tapi kita tidak mau terlalu sampai seperti berpandangan sinis kalau pada saat tidak lagi pergi ke masjid. Di antara daripada yang istibat oleh kawan-kawan, istibat itu betul 100%, tapi masih ada salah sedikit kalau tidak menghubungkan dengan yang lain. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Coba lihat tuh. Begitu kita sepatutnya gerak kita itu dari masjid ke masjid. Jangan yang kita keluar. Nabi kita pergi ke kampung Idham. Kampung kita bukan masjid. Tapi ada tujuannya. Berarti tidak ada larangan. Jadi kita tidak mau, jadi sepertinya kita kalau pada tujuan kita kepada selain masjid sepertinya salah, sepertinya itu bukan ibadah, sepertinya itu bukan di jalan Allah Jalla wa'ala. Nabi kita kepada islah kaum itu ternyata bukan ke masjid. Nabi kita ke Idham ternyata itu bukan masjid. Jadi gerak dan usaha harakatuhu sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya ibadah, dan itu akan dijadikan contoh tauladan oleh umat. Jadi dengan kefiguran qudwah hasanah daripada baginda Nabi layak dan patut. Kalaulah dengan kita temukan hadis-hadis yang seperti ini, maka dengan nawaitu yang kita niatkan juga seperti apa yang Nabi kita niatkan. Karena apa Nabi kita ada di Idham? Karena apa Nabi kita pergi ke sebuah sumur kemarin itu? Jadi supaya nanti kalau kita buat program ke puncak tidak ada yang komplain. Puncak, masjid, ada masjid. Program di masjid kok kenapa harus puncak? Puncak itu tempat rekreasi, tempat peranginan. Nabi kita pergi ke sumur menggunakan kaki kemarin itu santai. Goyang-goyang begitu, nikmat. Pertama itu bukan masjid dan bukan majelis taklim, kebun. Ngapain Nabi kita ke sana? Nabi kita goyang kaki santai, terus nembakkan. Ikut juga goyang kaki, mendaikan kaki, main air. Sayyidina Umar juga begitu, Sayyidina Utsman datang di depan, Sayyidina Ali datang. 3 orang saja. Tuh diantara daripada siyahatuhu sallallahu alaihi wasallam yang sehingga kita ada pedoman ini jalur untuk kita pergi ke Bali. Mana Ji? Angkor kalau kita buat program di Bali nanti. Tapi kita kena bawa orang, sebab orang sana mungkin barangkali nggak banyak. Jadi paling tidak kalau 10 dari sini harus ada 100 daripada Lombok. Supaya suasana di Bali itu dapat dilihat. Jangan cuma perempuan-perempuan telanjang saja pergi ke situ. Kan pemilihan Ratu Cantik Bali itu di Bali. Kesian Bali menangis dulu. Insya Allah mudah-mudahan tidak salah pandangan kita pada saat kita sampai ke sana. Doa daripada lokasi tempat itu mungkin kalau tadi pagi Ustaz Nabi mengatakan jazibiyah dan taksir daripada al-alimul mastur itu lebih kuat daripada kesan dan jazibiyah daripada alimul masyhur. Jazibiyah dan doa daripada lokasi yang senantiasa terpacangkan dengan maksiat dan kemungkaran akan lebih hebat daripada tanah suci Mekah. Kenapa? Karena turitian daripada al-muttar qulubuhum, daripada hati dan tanah
dalam keadaan ikhtiar, nangis mereka kalau pada mendengar Hasbirabbi. Oh, ada orang yang tidak menyembah Buddha, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan nyembah patung. Ada orang yang mengesahkan, yang pernah menciptakan aku. Mungkin kesannya seperti cerita teman-teman kita yang huruf ke Albania atau ke Soviet. Jadi kata mereka, dulu ya Allah ada kakek-kakek kami yang pakainya jubahan seperti kalian, pakaiannya putih, jenggotan, salat Allah dan lain sebagainya. Mungkin pasir-pasir yang ada di pantai Bali pun juga akan memperkatakan seperti itu kalau ada jamaah yang huruf sampai ke sana. Tetap kita rencanakan, doakan saja Ustaz Ahmad bin Ustaz Amin ini banyak duit dalam berapa triliun. Nanti saya meminta untuk kita tarik sebagiannya supaya kita bisa booking pesawat Lion Air untuk mendarat di Bali. Yang turun ada yang pakai sendal jepit, ada yang pakai sarung, ada yang pakai pijan buruk, ada yang salnya masih di leher lagi begitu, seperti nongkrong di tepi batang atau di tepi sungai. Kalau heran, biasanya yang datang di sana kan yang udah siang, yang nggak cukup kain, yang kelihatan atas bawahnya. Waktunya yang biasa sana, lu yang ke sana, terus gigi yang pakai baterai atau apa mesin, sekarang pakai siwak. Aneh. Jadi mereka pun pertama kali bahasa Indonesia bergamam, kaget, terkejut. Wah, ini kumpulan daripada mana? Masya Allah, tabarakallah. Memang jarang kalau kita datang ke Bali, enggak kan? Rasanya teknik. Kayak lain kali ada sih, dari Asia pun sudah sampai turun ke Bali. Mungkin lebih banyak yang turun ke Bali daripada yang turun ke Jakarta. Kita tinggal di Indonesia belum pernah datang ke Bali. Malah dengan kawan-kawan daripada negara jiran, sudah banyak yang sampai ke sana. Dan mau tahu lah, boleh mau tahu. Terkata penyaksiannya lebih hebat daripada hari kiamat. Jadi kata mereka, kami bukan cuma sekedar saksi, tapi terharu perasaan kami. Kami mikir Indonesia sudah seperti ini semuanya, telanjang, bugil, maksiat, judi, minum. Rupa-rupanya ada juga ya di dunia ini yang sembahyang, yang berzikir, yang mengingat Allah Jalla wa'ala, yang walaupun di lokasi yang seperti ini. Tuh, mana buktinya? Tidak pernah dengarkan Nabi kita pernah memerintahkan sahabat untuk menuangkan air pada bekas berhala patung besar yang mereka runtuhkan, dan Nabi kita perintahkan untuk membangun masjid di situ. Nah, supaya itu berterima kasih dengan orang yang memfungsikannya untuk ibadah dan juga untuk kebajikan. Nah, belum pertandingan belum dimulakan lagi, belum lagi. Kalau menang, saya akan kasihkan 10 ekor kambing, pilih yang mana saja. Oke, Nabi kita kata oke. Maka Nabi kita pun memohon, meminta kepada Allah agar dimenangkan untuk mengalahkan Rukana juga meminta kepada Uzza dan Lata. Wala a'idil yaum ala Muhammad. Nabi kita turun, tapi kita mungkin gali ke lekar seperti apa pede kata. Begitu kepegang dengan Nabi kita langsung terpelanting seketika itu juga. Siapa? Rukana. Kalau Pak Nabi kita pegang, pasarahu wajah salah satri. Hok kaget saja nggak bisa begini. Hok akan terpelanting. Antik badannya besar. Hok duduk sudah mau dipukul, udah kecapean betul nih, udah keringatan. Dia 3 atau 4? 3. Terpelanting lagi. Sampai yang nindih tadi itu kesal, marah sama wasit atau wasit pengadil. Marah. Kenapa ngitungnya? Pelan-pelan begitu terus. Begitu ngitungnya. Ini bukan. Akhirnya terpelanting lagi. Nanti kita duduk di atas jajar Rukana tidak bergerak. Gak bisa melepaskan atau mengangkat bagi yang sedang duduk di atas dada Rukana. Wajarlah salah satu pakar Rukana. Jauh. Zanantu qala alasta anta alladhi fa'alta bihadza. Ini bukan kekuatan kamu nih. Saya yakin ini bukan kamu yang punya kekuatan seperti ini. Ini bukan karena kamu.
Innama fa'alu ilahuka azizul hakim. Tahu, tahu. Ini kekuasaannya Allah nih. Tapi tetap saja tidak beriman. Nah, dari situ kita yakin memang hidayah itu merupakan suatu perkara yang termahal dan hanya semata-mata daripada Allah. Khadalahul Lata, dan dia dikecewakan oleh Lata dan Uzza. Qala wa ma wada'a jambi ahadun qabla. Tidak pernah ada seseorang yang meletakkan belakangku atau lambungku sebelum kamu. Maqala lahu rukanatu. Sekali lagi, roda kedua, pusingan kedua. Kalau memang berhasil juga kamu mengalahkan saya, ambil saja 10 daripada kambingku. Qala fa'akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'a kullu wahidin minhuma ilahahu kama fa'ala awwala marratin. Yang paling parah lagi yang ada yang punya Jepang celana diikat di depan itu. Hah? Kusumo. Begini. Kalau berdoa tadi maksudnya tarik tadi. Sebelum pertandingan dimulakan, kita doa. Karena juga meminta pada Lata dan Uzza, sama-sama berdoa. Fasarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fajalasa ala kabirihi. Tadi di dada, sekarang di bawah dekat hati. Itu kali kedua. Faqala lahu kana tuqum falastan tadhi fa'ta biha innama qala ilahuka azizul hakim. Wa khadalahu Lata wal Uzza wa ma wada'a jambi ahadun qabla faqala lahu rukana ud. Untuk kali ketiga. Tadi udah janji 2 kali. Tak puas juga, rasa-rasa tidak yakin atau rasa-rasa tidak puas kalau cuma hanya 2 kali saja. Jangan-jangan tadi salah kebetulan karena kurang siap siaga. Artinya mana? Kan orang kalau pada tuh main tinju, pada tuh main apa? Tinju bulat atau bahasa Indonesia gusti, kadang-kadang baru buka baju sudah langsung diserang, ya kalah. Baru mau salaman, dia mau salaman, totonya ditipu. Nah, tuh. Tapi kalau udah siap siaga, senang dulu, tarik nafas, jangan bernapas, keluarkan nafas dalam 10. Contohnya apa itu? Tarik nafas, kemudian dipecahkan dalam 20 kali mengeluarkan. Habis, habis. Terus senam mergoloyo namanya. Katanya tangan akan bergerak sendiri. Oh, tak bagaimana, mahal bayarannya. Ustaz Ahmad sempat ikut di Mesir. Ya, kita di sana memang nggak ada. Kalau ada apa-apa yang aneh-aneh seperti itu, paling tidak kita pengen mau tahu. Jangan mesti ikut bayar, tapi ikut mengetahui. Saya juga tahu, dulu saya pernah tahu pada waktu di Mesir. Qala Allah innama fa'alahu ilahukal azizul hakim wa khadalahu Lata wal Uzza lima tasbidin wa ma wada'atun qablaka faqala lahu rukana utbain anta salatan. Itu kali ketiga, ambil saja 10 ekor daripada kambingku atau 10 pada tiap kali mengalahkan, berarti akan jadi 30. Fakhadahu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wa da'a kullu wahidin minhuma ilahu fasalahu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam talisata faqala lahu kana lasta anta alladhi fa'alta bihadza wa innama qalu ilahuka al-azizul hakim. Fakhadahu Lata wal Uzza badunaka, silahkan saja ambil 30 ekor daripada kambingku. Qala fakhtarha. Nanti kita bersabda, ada riwayat perjanjian itu berlangsung sebelumnya antara Islam dengan Nabi. Kalau kamu kalahkan, kalau kamu dapat aku kalahkan, kamu harus masuk Islam. Ada riwayat itu ucapan daripada bukan maksud. Jadi saya akan masuk Islam kalau kamu dapat mengalahkan saya. Ma uridu dzalika walakinni ad'uka ilal Islam. Saya tidak mau 30 ekor kambing itu, saya ngajakkan kepada Islam ya rukanatu wa ambasudika antasira ila innaka in tuslim taslam. Saya sangat-sangat menyayangkan betul ampas nefis, karena betul-betul menyayangkan kalau orang yang sekuat dan seperkasa kamu sampai menjadi bahan bakar api neraka. Itu bahasa terjadi anak betul-betul bersusah hati lah kalau sampai dengan antum terbawa-bawa dengan suasana dan keadaan seperti itu. Jadi lagi kita juga mengucapkan luar perasaan yang sama. Ampas rasa sayang betul, saya betul
betul menyayangkan, rasa mahal betul lah. Kalau orang yang sehebat kamu, sekuat kamu, ternyata akan menjadi bahan bakar api neraka, akan masuk ke dalam neraka nanti pada hari kiamat. Makanya itu saya mengajak kamu untuk Islam. Pada masa itu pun Nabi kita aja, itu namanya amar ma'ruf. Faqala lahu rukanatullah. Kecuali kalau perlihatkan satu ayat, satu tanda yang menunjukkan atas kebesaran Allah Jalla wa'ala, baru masuk. Faqala lahu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu alaika syahid in ana da'utu rabbi faraituka ayatan latujibannani ila ma'atuka ilaihi. Allah yang menjadi saksi kalau seandainya aku memohon kepada Allah dan aku perlihatkan kamu salah satu atau diantara daripada mukjizat Allah Jalla wa'ala, Anda akan ikut kepada ajakanku. Dan tujiban nanti Anda akan memperkenankan ajakanku. Jadi kata Rukanah, iya. Wa qaribun minhu, dan ada berdekatan dengan baginda syajaratu samur dan turuq wa qatban. Ada terdapat satu buah pohon kayu yang mempunyai ranting, cabangan. Maka pada saat Nabi kita isyarat, asyara ilaiha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, qala laha, pohon kerupuk, pohon rambutan, sini teh, akbini biidznillah, datanglah kamu dengan izin Allah. Ansyakat bisnata ini, maka dia berlepas daripada dua yang di samping menyampingnya dan datang menghadap kepada baginda Nabi. Atau insyakat bisnata ini terbelah dua pohon kayu tadi itu. Faqala ala nisbi syakkiha wa qadbanuha wa furu'iha hatta kana baina yaday, sehingga dengan pohon kayu terbelah dua tadi itu berdiri di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Rukanah. Faqala Rukanah araitani aziman, Anda telah memperlihatkan suatu perkara besar. Suruh dia untuk kembali, suruh dia patah balik ke sana. Pemurah antarji. Faltarji. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, alaika Allah syahid in ana da'utu rabbi azza wa jalla amuru biha farajat fatujibannani ila ma'aduka ilaihi. Kata Rukanah, iya, kalau saya perintahkan dia kembali dan dia kembali, kamu harus memperkenankan seruanku. Kata Rukanah, iya, janji. Pak Amarha, maka Nabi kita perintahkan, maka dengan pohon kayu itu pun kembali hatta ta'mat, sampai menyatu kembali dengan belahannya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslim taslam, Islam Anda selamat. Faqala Rukanah, ma bi ila an akuna ra'aitu aziman, ma bi ila an akuna ra'aitu aziman walakini akra an tatahaddatsa nisa'ul madinati wasibyanuhum anni innama jituka li rabbin dakhala qalbi minka walakin qad alimat nisa'u ahli madinati wasibyanuhum annahu lam yadha jambi qat wa lam yadkhul qalbi rabbun sa'atan qat lailan wala nahara. Jadi Rukanah tidak mau masuk Islam sebab sepertinya Islam kalau beliau sebab artinya masuk Islam. Sebab kalau beliau masuk Islam pada saat itu berarti karena dua faktor. Faktor yang pertama ketakutan. Faktor yang kedua karena beliau juga tidak mau kalau sampai nanti kedengaran di sana sini bahwasanya Rukanah masuk Islam karena dikalahkan. Sedangkan tidak pernah ada seseorang yang pernah mengalahkan aku. Tapi kalau tidak masuk Islam itu tidak mengundang perhatian, ya, orang tidak tahu. Kalau masuk Islam akan tersebar. Kenapa masuk? Jadi pertanyaan, kena dikalahkan. Sedangkan tidak pernah ada seseorang yang mengalahkan Rukanah. Di samping juga itu menunjukkan Rukanah sudah dipaksakan karena ketakutan dengan baginda. Akhirnya masuk. Saya tidak pernah takut dengan siapapun di sepanjang malam dan siang. Dan tidak pernah ada seseorang pun yang pernah mengalahkan atau menumbangkan aku. Qala wa lam yadkhul qalbi ru'bun ay khaufun sa'atan qad lailan wala naran walakin dunaka. Tapi serahkan saja, ambil 3 ekor kambing daripada kambing-kambingku tadi itu. Nabi kita bersabda, laisa li hajatun illa ghanamik abait antus dir. Saya tidak ada hajat dengan kambing-kambing kamu pada saat Anda tidak mau masuk Islam. Pantalkan Nabi kita pun pergi raji'an. Pantalkan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam raji'an. Jadi muhimmah
tugas keperluan yang Nabi kita perlukan itu sudah berakhir. Wa aqbala Abu Bakrin, datang Sina Bakar, datang Sina Umar, ya jamisanihi fi baiti Aisyah fa akhbaratu ma'na qad tawajjati bil wadi idham wa qad arafa annahu wadi Rukanah la yakadu yuqti'uhu. Begitu kedudukannya mendapatkan informasi Sina Abu Bakar dengan Sina Umar bahwasanya dengan baginda Nabi diberitahukan sama Sayyidatuna Aisyah telah pergi ke kawasan Wadi Idham. Waqad arafa, waqad urifa annahu Wadi Rukanah, dan semuanya tahu itu adalah lembah tempat kediamannya Rukanah. La yakadu yukhti'uhu fa kharaja fi talabihi wa ashfaqa. Kedudukannya pergi dan rasa risau dan takut kalau seandainya ketemu dengan Rukanah di sana dan membunuh baginda. Baca Allah ya sadanya ala kulli syarafin, rupanya jauh. Maka kedudukannya pergi naik gunung, didaki lautan ku seberangi, aku tak peduli. Dulu anak waktu dengan nyanyian itu pikir berkelana itu menderita. Pokoknya berkelana itu musafir ya, musafir. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi, aku tak peduli. Lagunya. Jadi berkelana itu bukan menderita, maknanya musafir jauh, konyol kalau tidak ada tujuan. Mana? Aku pun tidak tahu. Ngapain kalau tidak tahu? Kalau ada tujuan pergi. Tapi kalau tidak ada tujuan itu namanya haim. Orang haim tidak boleh kasar jamaah, tidak boleh mendapatkan rukhsah safar. Itulah kata-kata nyanyian itu keterlaluan. Bikin orang jadi bohong saja. Itu sudah ditulis sama malaikat, karena sudah ada dalilnya. Ditulis nanti akan dilihatkan hadapan Allah, atau Allah buang yang itu nggak ada faedah. Itu bukan saya, itu bukan syarat. Jangan komplain, ada dalilnya sudah di sini. Suatu waktu ya, bukan teman waktu nyanyi. Tahu Bang Masud sudah nasihatin, Bang Hasan sudah nasihatin, Bang Badil sudah nasihatin. Saya jangan lagi menyanyi deh. Bukan menyanyi terus. Sekedar mengingatkan zaman jahiliyah. Itu pun lekat, sendirinya masuk, bukan dihambang. Baca. Waja'ala yas'adan yas'adani ala kulli syarafin wa tasharrafani makhrajan lahu idh nadhara ila nabiyyina sallallahu alaihi wasallam muqbilan wa qala ya nabiyallah kaifa takhruju ila hadha al-wadi wahdak wa qad arafta annahu jihatu Rukanah wa annahu min aqtalin nas wa syaddihim takdiban lak. Ya, untuk ngapain pergi ke situ? Itu kan wadinya Rukanah, dan baginda tahu Rukanah adalah merupakan manusia yang paling sadis dan juga yang paling mendustakan baginda Nabi. Nabi kita senyum, udah nak kalahkan Rukanah. Sebenarnya udah ada Rukanah, udah nak kalahkan Rukanah. Fadhahika ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam summa alaysa yaqulu Allah azza wa jalla yaqulu li wallahu ya'simuka minan nas. Di antaranya Rukanah, Allah lah yang memelihara kamu daripada gangguan dan tipu daya manusia. Innahu lam yakun yasiru ilayya wallahu ma'i, wallahu ma'i. Dia tidak akan sampai kepada saya, dia tidak akan mampu mengganggu aku pada seketika Allah bersama aku. Wallahu ma'i. Fa'ansya'a, maka baginda pun menceritakan kejadian yang berlaku. Langsung diceritakan tentang kejadian yang berlaku. Wadadi fa'alabi wadadi arahu fa'ajiba min dzalika faqala, kedua-duanya merasa heran. Faqala ya Rasulullah, asal Rukanah, baginda tumbangkan dia, baginda kalahkan dia. Nabi kita kata, nah, wadadi ba'asaka bil haqqi ma na'lam annahu wada'a jamba insanun qad
fala walladhi masih berkata Sina Bakar atau Sina Umar, tidak pernah ada seseorang yang menumpangkan, yang meletakkan lambungnya ke atas permukaan bumi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ta'utu Rabbi, aku memohon dan meminta kepada Allah, fa'anani alaihi, maka Allah tolong aku dan Allah telah menolongku bibit asyrata wa quwwati asyaratin. Qala bibit asyrata wa quwwati bibit asyrata wa quwwati asyaratin. Allah memberikan pertolongan kepadaku dengan sejumlah sekian belas daripada malaikat dan juga dengan kekuatan 10 orang. Betul, daripada 3 sampai pada 9. Hah? Tapi tidak ada hubungannya dengan kekuatan yang mengalahkan si Rukanah pada waktu itu. Hadihi wa qisatu musalahatin Nabi sallallahu alaihi wasallam rukanatan marwiyatan fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wal Mustadrak wa ghairiha. Hadis tadi itu riwayat daripada Imam Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Kitab tersebut terdiri daripada 7 jilid besar. Summa qala ikhbaru Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'ila bima sa'alu, insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan nanti. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah adzan Muhammad setelah setengah jam lalu kita mau dapur siap sudah belum? Dapur belum? Bila? Setelah sholat adalah itu adzan qomat. Adzan 10 menit qomat. Bayang dulu supaya dua saat untuk makan. Adzan sudah 10 menit saja. Saya jangan ada yang lain. Kalau kembali itu sekarang.